kabarnya pada hari ini? Sebenarnya sukacita banget ya. Nah, sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau sudah ditemukan di sini Tuhan, supaya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan hati supaya dari awal pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penyanyi Haleluya.
gitu kan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya semuanya katakan amin. Sukacita pada siang hari ini. Amin. Sebentar lagi kami akan menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis merayu
kebaikan-Mu Bapa, sudah bersorak memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing dari firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga yang dengar-dengaran Tuhan, hati yang senantiasa mau diajar Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini bisa tertanam dalam hati kami, berbuah, bertumbuh dan berakar, bisa kami lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya kalian semua? Kak Lani harap semua dahsyat, luar biasa di dalam Tuhan, harusnya anak-anak yang luar biasa. Nah, hari ini Kak Lani harap semua kalian yang di rumah tetap dalam keadaan jaga kesehatan supaya selepas liburan kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Kak Lani nggak sendirian tentunya. Nah, ini dia narasumber kita yang akan saya menemani Kak Lani hari ini. Dia adalah ibu guru yang berasal dari SMP Negeri 46 Surabaya. Dia merupakan ketua MGMP. Ini adalah Ibu Tri Mariani. Beri tepuk tangan dulu. Hai, halo, selamat siang, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Bu Tri, kabarnya ya apa Bu? Aduh, luar biasa. Ini tadi ngomong di kabarnya gimana? Ya, Bu Tri juga pengen tahu nih di rumah teman-teman kabarnya gimana. Lagi sedih? Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang bingung karena harus menyelesaikan materi untuk ujian. Hari ini boleh bersukacita, dan hari ini Kak Lani dan juga Putri mau kita belajar tentang suatu hal, yaitu tampil beda. Oke, sip. Putri, kalau kita sebagai anak-anak Kristen, tampil beda itu apa yang beda Bu? Apakah pakaiannya, apakah wajahnya yang ada pipinya yang tadi tembem dioperasi kayak orang artis-artis Korea itu kebanyakan operasi plastik. Jadi apakah itu yang membuat kita tampil beda? Atau menurut Putri apa sih ini kita tampil beda? Coba lihat saya dulu, ibu tampil beda nggak? Coba lihat tampil beda nggak hari ini? Beda banget ya. Kayak lebih muda gitu ya. Oke, dunia bilang kalau namanya tampil beda itu semua serba berubah, ya. Ini bisa ditiruskan, ini bisa dikerli dan lain sebagainya. Tetapi di iman Kristen yang namanya tampil beda, apakah seperti itu? Ternyata enggak, Kak. Bukan dong. Yang namanya tampil beda itu enggak ikut-ikutan dengan pola dunia, enggak ikut-ikutan dengan zaman-zaman yang enggak akan. Ibaratnya kalau orang pada nyalon, kita ngide gitu loh. Kita punya satu fokus. Namanya tampil beda, nggak sama dengan apa yang dunia. Oh, jadi adik-adik lihat ya, kita manggil Kak Tri aja ya, ketimbang Putri Kak Tri. Jadi Kak Tri menyampaikan kepada kita bahwa tampil beda menurut iman Kristen adalah prinsip hidup kita berbeda, tentunya. Dengan yang dunia ajarkan, bukan dengan cara rambutnya tadi keriting dibikin lurus, yang tadi lulus di curly, bukan begitu. Tapi yang maksud tampil beda adalah prinsip hidup kita berbeda. Kita hidup dengan semua orang yang ada di sekitar kita, tapi prinsip yang kita pegang tidak harus sama dengan mereka. Kak Lani, tapi meskipun demikian, artinya kita juga nggak boleh kalau gitu aku gini aja, apa adanya juga nggak boleh. Kita kan juga perlulah kecantik diri, perlu kan? Perlu kan, boleh kan? Boleh, sangat boleh kan? Sangat boleh. Nah, Oke. Jadi tampil beda yang dimaksud atau tema yang diangkat adalah tampil beda adalah gaya hidup kita, prinsip hidup kita. Jadi kita boleh hidup seperti teman-teman yang lain, kita boleh berdandan, kita boleh kreatif, kita boleh sama-sama berjuang untuk punya kompetisi, untuk bisa juara atau mengikuti kompetisi yang lain. Tapi prinsip yang kita pegang, orang teman-teman nyontek, kita harusnya nggak boleh nyontek dong. Kalau enggak gini, kalau kita sama aja berarti kita enggak berbeda. Nah, itu yang sulit dicari di zaman sekarang. Zaman sekarang orang pengen yang instan, mau yang sama. Kalau dia gini aku ikut aja. Nah, itu yang keliru. Ya kan Putri? Betul. Setuju sekali.
Nah, yang kedua, Putri, itu mengapa tema ini diambil? Kok nggak tema yang lain gitu loh, Bu? Iya. Kenapa kok diambil? Karena sekarang zamannya suka ikutin. Benar kan? Benar-benar. Melihat tren di sekarang, belum tahu ini kau bener apa enggak, yang penting aku mau kayak gitu. Makanya di sini tema berani tampil beda ini sangat cocok buat anak-anak muda, apalagi remaja-remaja itu cocok banget. Biar dia tuh bisa melihat, kira-kira yang lagi ngetop kali ini itu sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Enggak langsung ambil terus. Aku pokoknya kayak gitu. Udah, kita harus berani tampil beda. Itu alasannya Kak. Jadi supaya teman-teman tidak menerima sesuatu langsung diterapkan dalam kehidupan atau dipakai tanpa memilah itu baik atau enggak. Karena memang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa kita lakukan, tapi pertanyaan apakah itu berguna atau tidak. Kalau kegiatan itu tidak membuat kamu berguna, tidak membuat aktivitasmu berguna, hidupmu berguna, maka itu akan menjadi sia-sia. Nah, firman Tuhan bilang begini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Jadi untuk hari-hari ini kita pergunakan waktu kita seefisien mungkin, sebaik mungkin untuk hal-hal yang membangun, terutama memuliakan nama Tuhan. Nah, itu yang menjadi tema utama ya, panitia untuk mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk merenungkan bahkan mengikuti sharing kita hari ini tentang tampil beda. Yang ketiga, Putri, menurut Putri tokoh siapa yang paling menonjol ya di dalam Alkitab yang hidupnya tampil beda banget? Saya sih suka Daniel ya. Oh, Daniel. Tahu nggak siapa tuh Daniel? Tahu nggak kakak? Oh, saya belum tahu itu. Adik-adik di rumah tahu nggak siapa itu Daniel? Kalian tahu ketika Daniel harus berada di Babel, apa yang harus dia lakukan? Nggak tahu tuh. Daniel itu waktu di Babel, dia disuruh oleh orang sana, pemerintah sana, harus makan ini karena Daniel dan teman-temannya itu kan cakap, pintar, sehingga dia terpilih. Nah, syarat untuk dikarantina itu salah satunya adalah makan makanan raja. Terus yang kedua, ayo kalau bisa menyembah Allahnya orang Babel. Padahal itu kan larangan bagi mereka. Terus apa yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya? Dia bilang, enggak, saya nggak akan makan makanan yang biasa dimakan raja. Kenapa? Karena biasa makanan itu dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Mereka ini kan orang Yahudi asli dan mereka itu taat beragama, mengerti Taurat, mengerti Tuhan. Makanya bedanya di sini bagaimana dia bilang bahwa ya aku nggak mau, lebih baik aku kasih Ishak aja. Dia lebih menyukai Tuhan, lebih suka akan melakukan perintah Tuhan daripada harus mengikuti apa kata dari orang baru. Yang kedua adalah suruh menyembah. Loh, saya kan punya Tuhan, ngapain harus menyembah? Jadi ini loh, Daniel luar biasa banget. Ketika dia mau istilahnya mengambil keputusan berani tampil beda, ya dia benar-benar punya tujuan. Saya hanya ingin menggunakan itu. Sehingga ketika ada banyak aturan yang harus dia lakukan, dia cuma prinsipnya satu. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Kalau enggak ya sudah enggak usah. Dan dalam pikiran Daniel, aku lebih suka menyukakan atau menyukakan hati Tuhan gitu kan. Daniel kan kayak gitu. Ya, jadi adik-adik di rumah ini ada satu tokoh Alkitab yang paling menonjol dari kisah hidupnya ini baru diceritakan sama Putri bahwa Daniel adalah tokoh yang punya prinsip hidup tampil beda. Contohnya ketika mereka di pembuangan di Babel ya, ternyata mereka itu diharuskan makan makanan raja. Makanan raja itu sebelumnya sudah dipersembahkan pada berhala dan memang nggak layak untuk dimakan. Tapi Daniel dan teman-temannya ini yang tadi Putri cerita bahwa mereka memilih untuk tidak, no. Nah, pertanyaannya kita adalah apakah kita seperti itu atau kita ya wes lah, yang penting enak bagiku, yang penting aku kenyang, atau bagaimana? Tapi Daniel mengambil keputusan enggak sama sekali.
Akhirnya dia minta, aku makan sayur aja deh. Aku makan sayur. Dan itu yang membuat mereka tampil berbeda. Mereka tidak menyembah Allahnya orang Babel, dan mereka juga tidak makan makanan berhala mereka. Sehingga itu membuat mereka tampil beda. Nah, cenderung kita orang-orang Kristen masa kini, entah itu guru, entah itu anak murid, orang tua, kita cenderung kompromi dengan hal-hal yang sederhana yang kita anggap ini biasa. Ya. Mungkin saya ataupun yang lain, adik-adik semua, ketika kita kompromi itu menjadi kebiasaan, kita mulai tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi mulai hari ini yang kita pelajari dari tampil beda ini, terutama sifat dari tokoh-tokoh ini, yaitu yang menonjol ada tokoh Daniel. Bahkan ketika hidupnya tampil beda, lihat nggak ceritanya? Dia dibuang di gua singa, Tuhan bela dia. Ketika orang tampil beda itu loh, bedanya. Dia dibuang di gua singa, Tuhan tetap menolong dia selamat, tidak dimakan singa. Kita sering kali mungkin tidak berhasil dalam banyak hal, ya, karena kita kompromi sehingga Tuhan kita tidak mengalami pembelaan dari Tuhan. Itu ya, iya. Nah, sangat menarik ya. Saya saja diberkati ya. Kak Lani aja merasa diberkati dengan sharing hari ini. Amin. Nah, menurut Putri, tantangan apa Putri yang membuat kita atau anak remaja masa kini sulit untuk tampil beda di lingkungan, di sekolah, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat? Iya, tantangan untuk berani tampil beda. Salah satunya takut. Percaya kalau takut menjadi tantangan? Ya mungkin ya, sebagian besar ya. Takut dibully. Dulu saya punya cerita, boleh cerita? Boleh. Saya dulu diajak sama teman itu, ayo bolos. Aku nggak mau bolos. Terus teman-teman bilang apa? Sok suci. Oh, jadi takut temannya itu kayak orang Jawa bilang ngelokno ya. Iya, dibully. Siapa sih yang suka dibully? Nggak ada yang suka dibully. Tetapi memang itu resiko ketika kita mau ambil beda, dibully. Banyak ketakutan yang membuat akhirnya oke, aku berhenti pelan saja. Itu tantangannya. Ya. Tidak mau bertahan pada apa yang benar ya. Itu tantangannya. Takut, terintimidasi. Ya, terintimidasi. Terus kemudian ada lagi yang malu tampil beda. Nanti nggak punya teman. Betul. Nah ini benar-benar anak remaja ini yang ini yang merawat ini gitu ya. Aku malu tak punya teman. Ya kasihan sebenarnya kalau gini. Harus ini kita bantu kan. Ya. Nah teman-teman, mungkin dari semua yang ada di rumah, iya juga sih, apalagi yang sekolahnya di sekolah-sekolah negeri misalnya gitu, yang komunitas Kristennya sedikit, mungkin dia mau ikut persekutuan, tapi dia rasa, aduh temanku pulang duluan, mungkin aku ikut pulang duluan. Nah dia bolos persekutuan, padahal teman-teman, waktu kami ikut persekutuan, itu kamu sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kamu harus punya prinsip, kalau aku Tuhan, apapun itu yang aku buat, intinya menyenangkan hati Tuhan. Walaupun merugikan aku pulangnya lebih lambat, atau mungkin aku melakukan firman Tuhan tapi banyak orang menjauhi aku. Kalau kita tidak punya prinsip, maka hidup kita terombang-ambing, gak ada tujuannya. Ini kemana ya? Aku orang beragama tapi entah mau ikut agama yang mana, atau aku memang orang Kristen tapi ya baca Alkitab ya pas Paskah atau pas Natal. Nah itu sekali ya, setahun sekali. Nah kristal. Nah hal-hal itu yang akan membuat kita untuk, tapi ketika kita mengenal Tuhan lebih pribadi, adik-adik semua di rumah, pasti itu ada satu kekuatan yang menolong kita. Itu tentunya bukan kekuatan kita, tapi kita dimampukan oleh Roh Kudus menolong kita melakukan sesuatu yang dinamakan tampil berbeda. Karena apa? Kita ini tidak mampu, tapi Roh Kudus yang menuntun kita mengerjakan hal-hal yang baik. Ya, oke. Jadi mulai hari ini kalian nggak boleh malu, nggak boleh takut untuk tampil berbeda dimanapun, karena tampil berbeda itu akan berdampak. Paling tidak berdampak di rumah, berdampak di sekolahmu. Yes. Nah, satu hal lagi yang pernah saya temukan di Indonesia.
mereka bilang tampil, mereka salah satunya adalah mereka rajin ibadah, tapi di sekolah bolos, nggak ngerjakan tugas. Itu nggak namanya tampil beda, itu namanya mokong. Iya. Jadi ada anak itu yang sukanya ikut-ikut. Iya. Iya. Yang penting aman. Ya. Terus kayak gini, dia nggak suka guru yang mana. Ini bahaya. Dia nggak suka guru yang mana, dia bolos di mata pelajaran yang begitu. Nah, itu nggak baik. Karena bukan berarti gurunya kamu nggak suka, lalu mapelnya juga kamu nggak suka. Ini bahaya. Nggak boleh. Ya, Boleh. Iya. nggak boleh karena itu berdampak negatif untuk kamu, gitu ya. Itu juga tantangan loh, tantangan. Kak, nggak boleh kan? Iya. Ada nih. Sekarang lagi hangat-hangatnya. Ini ada budaya suka negosiasi. Ya. Kalau mau berani tampil beda, ya lihat dulu gosip tentang apa aja. Coba ya, karena kan orang-orang yang penting banyak teman diskusi gitu. Kan harus dilihat gosipnya apa. Terus kemudian box. Oh iya. Nah itu dia. Ini yang sering kali diikut-ikutin dan kemudian game. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kita harus lihat dulu. Iya. Itu bermanfaat atau enggak? Jadi kalau mau berani tampil beda, yang pertama kuncinya kan menunjukkan hal itu atau enggak gitu ya. Terus kedua itu bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Kalau saya bilang ke depannya bukan cuma sampai hari ini, tapi next. Dua tahun, 3 tahun. Yes. Nah, terus kemudian apakah itu membawa kepada kemuliaan? Iya. Jadi yang tantangan. Ya, jadi adik-adik, kalian kan beranjak remaja. Ini dalam masa untuk mencari jati diri ataupun apa itu. Tapi ingat ya, kalau kita memilih untuk mengikuti Yesus, kita harus punya prinsip. Prinsip-prinsip ini akan menjadi landasan kita mau kemana. Yes, kita hidup ini mau kemana. Walaupun kamu masih kecil seumur remaja, tapi Tuhan mencintai anak-anak. Tuhan bahkan firman Tuhan bilang, jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepadaku. Umur remaja, umur yang produktif untuk datang melayani Tuhan, umur yang produktif untuk mencari tahu tentang kebenaran Tuhan. Di situ Tuhan akan mengungkapkan banyak hal tentang kamu untuk hidupmu. Jadi hal-hal seperti ini harusnya kamu renungkan mulai hari ini. Ingat firman ini, ingat sharing ini dan renungkan mau ke arah mana saya. Ya, ketika kita daripada kamu menghabiskan waktu untuk game dan tidak mengerjakan tugas, itu akan membuat masa depanmu fatal. Memang sekarang game ada yang juga menghasilkan uang, tapi belum waktunya. Atau kalau itu merugikan kamu, sebaiknya stop ya. Stop supaya kamu memiliki sesuatu tujuan yang benar dan mulia tentunya ya. Oke. Mungkin ibu bisa memberikan berani tampil beda dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Berani tampil beda dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Contohnya pada jam kosong. Kira-kira mau ramu atau mau belajar? Ini jam kosong. Jam kosong. Ternyata mata pelajaran disukai adalah jam kosong. Aduh, saya ampun dah ya Tuhan. Kok ada ya? Jam kosong itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Tapi permasalahannya adalah ketika ada jam kosong, apa yang dilakukan? Temennya pada, walaupun corona, siapa dulu kan kita bisa berkerumun. Iya, berkerumun atau gini. Pernah nggak ketika jam kosong buka buku belajar untuk pelajaran yang saat itu? Itu Jarang ditemukan anak seperti itu. Berani kamu itu beda, salah satunya ambil waktumu. Ayo waktu kan jam kosong buka. Ya, dia buka HP, kalau buka HP yang dibuka adalah pelajaran. Kalau buka, ayo buka. Itu hal sepele loh Kak. Ya, jadi ini apa ya? Semacam hal-hal yang bisa membawa kita, ini bisa membawa kita maju untuk lebih baik atau mundur. Saya punya teman begini. Kalau saya bilang ke dia, kalau kamu berteman dengan si A, kalau dia membawa kamu lebih baik, lebih positif, lebih baik. Tapi kalau membawa kepada hal yang jelek,
Ya daripada kamu terpengaruh lebih baik aja ya memang ini sesuai tema kita harus berani tampil beda. Yes, apapun resikonya yang penting ini. Yang penting satu prinsipnya. Ini kita punya tujuan yang Ya, kalau dari awalnya makasih benar. Kalau dari awalnya kita sudah punya prinsip, kita ini nggak mudah ikut-ikutan. Karena zaman sekarang itu yang penting tren ini, oh hip hop ikut, oh ini nanti bentar itu, bentar ini. Nah, akhirnya kita bingung dengan hidup. Hidup ini mau apa ya? Orang ganti HP, kamu ganti HP. Nah, sampai kapan? Sampai kapan ya? Yang penting di sini adalah kita melakukan apa yang benar, tujuan kita benar, memuliakan hati Tuhan, maka hal-hal kita boleh memilih. Kan keputusan kita untuk tampil beda itu kita yang memutuskan, bukan orang lain. Jadi kita punya prinsip, lalu kamu memilih, memutuskan mau tampil beda atau enggak. Tapi kalau misalnya kamu ikut-ikutan dan suatu saat kamu nggak berhasil, jangan salahkan orang lain karena kamu yang memilih sendiri. Jadi lihat, ada waktu Putri jelaskan, saya ini ingat, kalian ingat ada satu tokoh Alkitab yang dia cukup dikenal, namanya Yusuf. Yusuf itu cukup tampil berbeda. Di mana? Waktu dia sama saudara-saudaranya, ketika saudara-saudaranya bully dia, ini saudara kamu loh ya. Mungkin kalian bisa alami di rumah tangga, di keluarga kalian mungkin. Saudaranya bully dia, bahkan dia dijual, dimasukkan dalam sumur. Lalu berapa tahun kemudian dia berhasil, tapi prinsipnya dia dekat. Ini orang yang berani tampil. Bahkan dia ada cenderung untuk berbuat dosa di satu titik, tapi dia memilih untuk tampil berbeda. Sehingga Tuhan akhirnya memuliakan dia dengan cara apa? Atau Tuhan mengangkat dia dengan cara apa? Dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika yang satu poin lagi, ketika saudara-saudaranya kelaparan, datang membeli makanan di Mesir, dan dia tahu itu saudara-saudaranya, dia nggak ada dendam. Siapa di sini yang selalu dendam sama temannya? Ya kan? Banyak yang dendam sama temannya itu nggak aku sama temannya, sama kakaknya, sama adiknya. Nah itu nggak boleh. Kalau kita mengikut Tuhan, kita harus punya prinsip itu. Nggak boleh harus suka mengampuni. Yusuf itu suka mengampuni loh. Dia mengampuni, bahkan dia firman Tuhan yang di terakhir dia bilang, manusia rekan-rekan yang jahat, tapi Tuhan rekan-rekan yang baik. Yes. Nah, kalau kita sukanya pahit hati, kita teman sama teman ini suka membuli, suka bertengkar. Nah itu akhirnya akan membuat kita punya teman kita menjadi sedikit. Nah kalau teman kita udah jadi sedikit, akhirnya kita menjadi orang yang dimusuhi oleh banyak orang. Apalagi kita simpan dan menjadi dendam. Dendam itu bisa menjadi banyak. Ya. Kak, tadi sempat dengar adik-adik anak-anak kita nyanyi. Oh ya, saat iblis menggoda, oh ya, aku tolak itu dalam nama Yesus. Terus tadi refnya bilang begini, ku kuat karena kasihnya, ya. firman-Nya teguhkanku. Itu bicara ketika kita ambil keputusan untuk berani tampil di jalan, kita diberi Ya. kita bisa kuat. Dan dikatakan terakhir firman-Nya bukan berdiri sebagai pemenangnya. Aku berani tampil beda. Ya. Jadi itu tidak sebatas seragam, tetapi benar-benar ketika kita mau tampil beda, hasilnya, endingnya adalah Tuhan bela dan kemenangan akan terjadi. Ya. Endingnya juga Kak. Ya. Apa yang terjadi dengan tanggal dia mau tampil beda? Endingnya bagaimana? Pembelaan Tuhan. Yes. Terus dia jadi apa Kak? Dia jadi Pejabat. Oh, iya. Aduh, Yusuf juga jadi pejabat. Ya. Ada luar biasa. Jadi itu yang harus ada renungkan, harus ada pegang bahwa firman Tuhan itu menuntut kita untuk melakukan apa yang benar. Karena tanpa kasih Allah kita akan mulai membenci papanya, bisa. Itu kan di TV ada orang tua bunuh anak bunuh orang tua. Karena kasih Allah sudah hambar. Jadi ini tidak ada kasih Allah. Nah, untuk
yang terakhir Bu Tri. Oke. Nasihat apa yang bisa Ibu Tri berikan buat adik-adik kita yang di rumah ini untuk berani tampil beda di zaman sekarang ini? Itu berani lakukan firman Tuhan. Oke, nasihat buat kalian semua yang ada di rumah juga buat kami Ya. yang ada di sini satu aja pesan. Kita harus berani ambil tindakan untuk apa. Jadi action gitu loh. Iya. Dengan tok firmannya lakukan. Harus ada niat Iya. dari kita, ada kemauan. Oke, aku ambil keputusan untuk berani tampil beda. Kalau masih ragu, wis tidak jauh. Jangan ada keraguan. Kalau memang memutuskan untuk aku berani tampil beda, ya lakukan. Ya. Jangan setengah-setengah. Harus melangkah. Ya, makasih ya Bu Tri untuk Oke, nasihatnya thank you. bagi kami, bagi anak-anak semua di rumah. Jadi tujuan kita ke gereja, tujuan kita dengar renungan, tujuan kita baca Alkitab, itu bukan hanya sekedar baca lalu-lalu itu saja, tapi tujuannya adalah berani bertindak sesuai firman Tuhan tentu dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, sehingga mulai hari ini mungkin yang suka bohong, ya kan? Suka bohong dengan Tuhan, kalau aku nggak bisa bohong, harus ada niat. Tanpa niat, maka tanpa iman, tanpa perbuatan, maka adalah mati. Bagaimana kita tunjukkan iman kita tanpa satu tindakan perbuatan? Jadi, terima kasih untuk sharingnya hari ini dan kiranya semua kalian diberkati dimanapun kalian berada. Jangan lupa ya, nanti kalian nonton sharingnya kegiatan apapun di YouTube-nya MGMP dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya menjadi berkat buat teman-teman di mana saja berada. Dan juga mendukung kegiatan ini, men-sharekan hari ini sharing yang kita bagikan dan juga komen dong kegiatan apa yang lebih bagus supaya MGMP makin maju ya. Oke. Dan juga jangan lupa dukung Kak Ani juga, Kak Ani punya YouTube channel Lani Baby Shop, jangan lupa like dan dukung YouTube channel Kak Ani. Demikian